Bisakah kita kembali lagi ke Arab Saudi setelah exit permit dari Arab Saudi? Pertanyaan itu sering kita dengar dari teman-teman kita yang sudah exit dari Arab Saudi dan ingin kembali lagi ke Arab Saudi untuk bekerja. Kemarin-kemarin sempat beredar kabar bahwa setiap pekerja migran yang berada di Arab Saudi atau setiap buruh migran yang berada di Arab Saudi tidak bisa kembali lagi ke Arab Saudi sebelum 2 tahun. Namun kabar itu ternyata adalah kabar bohong atau kabar hoak. Dilansir dari website Jawajatnya langsung Arab Saudi ya, ternyata kabar itu adalah kabar bohong. Setiap pekerja migran asing yang berada di Arab Saudi ya, bisa langsung kembali lagi ke Arab Saudi. Terkecuali ada 3 kategori yang tidak bisa masuk lagi ke Arab Saudi. Dan inilah 3 kategori yang tidak bisa masuk lagi bekerja ke Arab Saudi. Yang pertama adalah tidak memiliki kasus pengadilan atau hukum yang berada di Arab Saudi. Nah, jadi untuk memastikan Anda tidak terlibat dalam kasus hukum atau pengadilan di Arab Saudi, Anda bisa mengeceknya langsung di website resmi Arab Saudi melalui website MOJ atau website Najis dan website Abser. Yang kedua adalah Anda tidak termasuk dalam daftar hitam Kerajaan Arab Saudi atau pemerintahan Arab Saudi. Apa yang dimaksud dengan daftar hitam pemerintah Arab Saudi? Daftar hitam pemerintah Arab Saudi adalah ketika seseorang melanggar hukum di Arab Saudi dan langsung dideportasi. Dan inilah 10 kategori atau alasan kenapa Anda dideportasi dari Arab Saudi. Nah, jadi setiap warga asing yang dideportasi dari Arab Saudi tidak bisa kembali lagi ke Arab Saudi. Yang pertama adalah 3 kali Anda ditangkap polisi tidak membawa igomah. Jadi igomah itu kartu tanda penduduk asing untuk di Arab Saudi, dan igomah itu sangat penting. Jadi kemanapun kita berangkat, mau ke pasar, mau ke mall, mau ke mana aja, itu harus membawa igomah. Kalau 3 kali berturut-turut tidak membawa igomah atau tidak bisa menunjukkan igomah, ia bisa dideportasi. Yang kedua adalah status huruf dari igomah atau kafil. Jadi huruf itu adalah maksudnya kabur dari majikan atau kafil. Misalkan kita mempunyai igomah, tetapi kita kabur dari majikan kita. Itu adalah kategori orang yang bisa dideportasi. Yang ketiga adalah overstay dari masa berlaku igomah atau overstay dari masa visa berakhir. Nah, dalam kategori yang ketiga itu ini adalah misalkan seperti tadi huruf dari majikan atau dari kafil, misalkan kita kabur dari kafil kita, otomatis igomah kita tidak diperpanjang oleh majikan kita. Itulah alasan kenapa orang itu dideportasi dari Arab Saudi ya. Terus yang mempunyai atau masuk melalui visa umroh atau visa ziarah, lalu visanya itu tidak diperpanjang,
itu disebut dalam masuk kategori overstay. Jadi ketika kita masuk ke Saudi memakai visa ziarah namun tidak diperpanjang, itu adalah kategori overstay dan bisa dideportasi. Yang keempat adalah jika ia terlibat dalam perdagangan visa atau dalam pemalsuan dokumen. Jadi jika kalian memasukkan dokumen itu di sana juga bisa kena deportasi. Misalkan ada orang yang udah pulang ke Indonesia sementara iqomahnya dikasih ke kalian gitu kan, jadi dokumennya itu dokumen palsu gitu. Dokumen orang lain, menunjukkan dokumen orang lain. Itu bisa kena deportasi dari pemerintahan Arab Saudi. Yang kelima adalah pinjaman hutang atau kartu kredit yang belum dibayar kepada bank atau perusahaan manapun. Jadi kalian yang mempunyai hutang di Arab Saudi ke sebuah perusahaan itu bisa juga kena deportasi dan tidak bisa masuk lagi ke Arab Saudi ya. Yang keenam adalah catatan kriminal apapun seperti perampokan, pencurian, penggelapan, dan lain-lain. Jadi kita semua harus bisa jaga diri ya, jangan sampai melakukan hal-hal tersebut, apalagi di negara orang, di negara sendiri pun yang kita jangan ya melakukan tindak kriminal seperti pencurian, pemerkosaan, dan lain-lain itu tidak boleh ya. Nanti kalau di sana itu dideportasi oleh kerajaan Arab Saudi dan tidak bisa kembali lagi ke Arab Saudi. Yang ketujuh adalah mempunyai penyakit yang berbahaya dan menular, seperti misalkan HIV, AIDS, dan sebagainya. Jadi hati-hati ya buat teman-teman semua yang berada di Arab Saudi, jangan sampai tertular oleh penyakit tersebut. Nanti bisa dideportasi dan tidak bisa kembali lagi ke Arab Saudi. Yang kedelapan itu adalah menggunakan dokumen palsu. Jadi pemalsuan dokumen itu di sana tidak boleh ya. Di mana-mana pun juga tidak boleh menggunakan dokumen palsu. Contohnya kita ya apa ya mencetak igoma sendiri atau gimana gitu. Tidak boleh memasukkan dokumen. Itu bisa kena deportasi dari kerajaan Arab Saudi. Yang kesembilan adalah melakukan asusila seperti perzinahan, pemerkosaan, pergaulan bebas, dan lain-lain. Sana tidak boleh ya. Misalkan kita kabur dari majikan terus melakukan hal-hal tersebut gitu. Itu nanti kita bisa dideportasi juga. Yang ke-10 adalah memproduksi alkohol dan menjual minuman-minuman keras dan obat-obatan terlarang. Itu di Saudi itu kita tidak boleh ya menjual, membuat, dan memakai obat-obatan terlarang. Itu bisa kena deportasi juga. Nah itulah teman-teman 10 kategori yang masuk daftar hitam pemerintahan Arab Saudi. Jadi jika seseorang termasuk dalam 10 kategori tersebut, orang itu tidak bisa kembali lagi ke Arab Saudi untuk bekerja ya. Dan masa berlakunya itu adalah 5 tahun. Jadi ketika kita dideportasi dari Arab Saudi, itu 5 tahun itu jangka waktunya kita tidak bisa kembali lagi ke Arab Saudi. Poin yang ketiga, jangan sampai ada pinjaman yang belum dibayarkan. Anda dapat dilaporkan ke hukumah jika ada pinjaman yang belum dibayarkan.
Jadi Anda tidak bisa lagi memasuki ke Arab Saudi jika belum dibayarkan. Nah, contohnya kita di sana kredit mobil. Nah, kredit mobil dengan angsuran sekian-sekian misalkan. Sementara sebelum kita pulang itu atas nama ke bank, atas nama angsuran kredit ke banknya itu masih atas nama kita gitu. Misalkan mobilnya udah dijual ke orang lain sementara tidak secara resmi ke bank ya administrasinya bahwa saya telah menjual mobil ke orang tersebut gitu. Sementara kan pinjamannya itu masih atas nama kita gitu. Sementara kita pulang ke negara sendiri gitu. Itu tidak bisa kita masuk lagi seandainya orang tersebut tidak mengangsur kreditan mobil tersebut gitu. Itu bisa dilaporkan ke hukumah dan kita tidak bisa kembali lagi ke Arab Saudi terkecuali sisa angsurannya itu dibayarkan oleh si pembeli tadi gitu. Misalkan kalau tadi bayarkan atas nama kita itu pasti hancur dan tidak bisa kembali lagi ke Arab Saudi. Nah itulah ya beberapa kategori orang yang tidak bisa kembali lagi memasuki atau bekerja ke Arab Saudi. Semoga kawan-kawan semua bisa memahami apa yang telah saya terangkan tadi. Beberapa kategori orang yang tidak bisa masuk lagi ke Arab Saudi gitu atau bekerja lagi ke Arab Saudi. Nah, sekian dulu video dari saya. Tetap semangat, tetap bersyukur, jangan lupa berdoa. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga video dari saya itu bermanfaat untuk semuanya.